Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk besaran pokok, satuan, dan alat ukur dalam sistem internasional adalah, ingat, kamu harus mengetahui 7 besaran pokok. Ya, untuk mengingat 7 besaran pokok, kamu bisa ingat dengan singkatan jiwa SMP. J-nya yaitu jumlah zat, mol satuannya, intensitas cahaya satuannya kandela, waktu satuannya second, kemudian arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, massa satuannya kilogram, kemudian panjang satuannya meter. Nah, berikutnya, Bu selesaikan dulu ya nomor satu. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk besaran pokok, satuan, dan alat ukur yang benar yang mana? Nah, jawabannya adalah 2, 3, 4. Ya, massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca itu betul. Waktu detik stopwatch betul. Watt arus ampere, ampere meter itu betul. Nah, kita lihat kenapa nomor satu salah. Nomor satu itu satuannya harusnya meter, bukan kilometer. Kemudian suhu harusnya Kelvin, bukan derajat Celcius. Ya, jadi kamu harus mengetahui alasan-alasan kenapa salah. Gitu. Dilanjut ya. Perhatikan tabel berikut ini. Ya, berdasarkan tabel di samping yang termasuk besaran turunan. Ya, yang termasuk besaran turunan adalah, nah, di sini ada berbagai macam besaran turunan. Kamu harus tahu kenapa sih disebut besaran turunan. Ya, besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, baik melalui perkalian maupun pembagian. Contoh, misalnya kita punya luas. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Ingat, lebar itu dimensi panjang. Ya, jadi panjang dikali panjang itu meter persegi. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi. Semua dimensi panjang. Ya, jadi meter kubik. Massa jenis, density. Ya, minggu lalu kita belajar density. Massa dibagi volume. Massanya dalam satuan kilogram, volume dalam satuan meter kubik. Ya, jadi pencampuran antara dua besaran pokok atau turunan menghasilkan besaran turunan yang baru. Ya, nah, nomor dua ini jawabannya adalah 145. Satu volume meter kubik betul, luas meter persegi betul, kecepatan meter per second betul. Yang salah adalah kuat arus dan intensitas. Karena kuat arus dan intensitas itu merupakan besaran pokok. Ya, jadi Ibu harap kalian sudah hafal jiwa SMP. Oke, berikutnya nomor 3. Seorang atlet lari mengelilingi lintasan stadion sebanyak 5 putaran. Jika panjang lintasan adalah 200 meter, maka jarak yang ditempuh atlet lari tersebut sebesar, ya ini matematika dasar ya, 1 kali lintasan 200. Maka untuk 5 kali keliling atau lintasan, jadi 5 kali 200 yaitu 1000 meter. Karena yang ditanya adalah kilometer, maka kamu harus menguasai ya cara konversi satuan. Dari meter ke kilometer, dia naik ya, naik 3 tangga. Satu, dua, tiga. Karena 1 kali naik itu dibagi 10, 3 kali naik berarti dibagi 1000. Ya, maka jawabannya adalah 1 kilometer. B. Ya, boleh kamu silang di kertasnya ya. Oke, selanjutnya. Nomor 4. Seorang anak mengukur lebar sebuah meja. Diperoleh hasil pengukurannya 150 cm. Ia kemudian menuliskan hasil tersebut di buku catatan fisika sebagai data percobaan. Berdasarkan kegiatan tersebut, besaran yang diukur anak tersebut adalah, ingat, dimensi panjang itu nama lainnya bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi, atau enggak ketebalan. Ya, tebal buku, ya,
tebal kertas, itu semua dimensi panjang ya. Jadi semuanya itu termasuk panjang. Yang dilakukan anak itu mengukur lebar itu artinya mengukur panjang ya. Oke, jadi jawabannya A. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut ini. Terdapat beberapa alat ukur yaitu penggaris, jangka sorong, mikrometer, kemudian stopwatch. Nah, di sini di sini ada hasil pengukurannya 15,4, 12,44 dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui nilai ketelitian, kalian hitung ya, sekali lagi kalian hitung jumlah angka di belakang koma ya. Untuk 15,4 ini jumlah angka di belakang komanya 1. Berarti skala terkecil yang masih dapat diukur oleh penggaris adalah 0,1 cm. Sedangkan jangka sorong di belakang eh, tanda koma itu ada 2 angka. Artinya ya, mengukur dengan ketelitian, mampu mengukur ketelitian 0,01 cm. Kemudian pada micrometer screw ada 3 angka yang tertulis di belakang koma. Sehingga ketelitian dari micrometer screw adalah 0,001 cm. Kemudian stopwatch itu ada 1 di belakang koma. Jadi 0,1 second. Nah, kalau kamu sudah analisis nilai ketelitiannya, kamu cek jawaban satu persatu. Misalnya A, ketelitian penggaris 1 senti. Nah, pernyataan nomor A itu salah. Karena di sini hasilnya 15,4. Artinya di belakang koma ada 1 angka. Dia mampu mengukur sampai 0,1 cm. Jadi jawaban yang paling betul adalah B. Oke, berikutnya. Nomor 6. Seorang siswa mengukur diameter sebuah tabung reaksi. Ya, kamu tahu tabung reaksi itu yang bagian mulutnya tuh kecil ya. Kemudian bentuknya panjang. Ya, tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan beberapa zat kimia. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, berikutnya. Oke. Hasil dari diameter menunjukkan pakai penggaris 2 senti. Kalau pakai jangka sorong 1,98. Nah, dari hasil ini udah terlihat jelas bahwa jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih akurat dibandingkan penggaris. Maka ya dapat kita simpulkan jawabannya adalah A. Jangka sorong memiliki ketelitian lebih tinggi. Nah, kalau penggaris di sini kan tidak ada komanya nih. Berarti dia hanya mampu mengukur sampai 1 cm. Misal ya, walaupun penggaris itu bisa sampai 0,1 ya, 0,1 cm. Nah, jangka sorong lebih kecil lagi. Dia punya 2 angka di belakang koma. Jadi dia mampu mengukur sampai ketelitian 0,01 cm. Semakin kecil nilai skala terkecil atau skala ketelitian, maka semakin akurat dan dapat dipercaya. Ya, oke lanjut. Nomor 7. Nah, masih ingat ini adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat pengukur panjang yang lebih teliti dari penggaris. Nah, bagian dari jangka sorong yang paling penting adalah skala atas yaitu skala utama atau SU. Skala bawah yaitu skala nonius atau SN. Nah, langkah pertama kita baca skala utama sampai ini. Sampai yang ibu lingkarin. Ya, sampai batas 0 yang bawah. Nah, ini kan 2. Berarti di sini 2,4. Ya, apakah sudah sampai 2,5? Ya, kalau lihat gambarnya berarti belum. Nah, artinya skala utamanya kan 2,4 sekian. Nah, titik-titiknya itu kita cari. Caranya dengan melihat beberapa garis skala nonius yang menjadi berhimpit dengan skala utama. Nah, siapa yang masih bingung berhimpit, perhatikan.
Misalnya ini punya garis utama, kemudian ini garis yang atas, ini garis yang bawah. Kalau terjadi penyimpangan seperti ini namanya bukan berhimpit. Berhimpit itu adalah garis atas sama garis bawah menjadi satu garis. Nempel. Nah, yang nempel adalah ini di 4. Kamu lihatnya yang bawah ya. 4 itu dibaca 0,04. Ya, jadi jawabannya 2,44 sentimeter. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan gelas ukur atau measuring glass. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume benda yang tidak teratur. Ya, dalam fisika, seringkali kita mengukur benda-benda yang bentuknya tidak teratur. Misalnya volume sebuah batu, ya, batu di jalanan kan bentuknya nggak teratur, ya. Ini kalau kita ukur volumenya tidak bisa pakai rumus, ya. Kalau pakai rumus tidak bisa karena bukan bola, ya, bukan kubus dan lain sebagainya. Maka dibutuhkanlah satu alat, ya. Alatnya namanya gelas ukur. Nama lainnya measuring glass atau gelas piala. Nah, pasti gambar dari gelas ukur itu di soal selalu ada dua, ya. Di sini adalah V0, ya, the initial of volume. Ini adalah V1, final, ya, volume akhir. Nah, cara untuk mencari volume bendanya adalah volume ketika benda tercelup, yaitu volume akhir, dikurangi volume awal. Cuma masalahnya adalah kamu misal belum mampu membaca berapa sih ini skalanya. Kalau pas gampang, oh ini 40 karena pas. Tapi seringkali terjebak. Seperti yang nomor V0-nya ya. Volume awalnya mungkin kamu kejebak ini 21. Nah, padahal selalu kalau melihat alat ukur, selalu lihat skalanya. Contoh, ya ibu perbesar nih. Ya ibu perbesar. Ini 20. Habis 20 kan 30 ya. 30. Kemudian di antara 20 dan 30 ada 5 garis. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kamu coba cek satu garisnya bernilai berapa ya? Caranya gini. 30 ke 20 kan bedanya 10. Ya, bedanya 10 dibagi ada 5 garis. 10 dibagi 5 berarti 2. Oh, satu garisnya tuh 2. Berarti di atas 20 adalah 22, bukan 21. Di atas 22 adalah 24, 26, 28, barulah 30. Ya, jadi seperti itu caranya. Kalau kamu pengen tahu ini skalanya satunya berapa ya, boleh dicari dulu ya. Nah, volume akhirnya 40 dikurangi 22, hasilnya 18 mililiter. Karena satuan dari gelas ukur itu mililiter. Tapi kenapa ya bisa disamakan dengan sentimeter kubik? Karena 1 mililiter itu setara dengan 1 sentimeter kubik. Dan setara dengan 1 cc. Ya, jadi 1 cc air itu 1 mili. Itu. Oke, boleh lanjut ya nomor 8. Nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat 3 wujud zat. Ada padat, cair, dan gas. Ketiganya itu dibedakan melalui susunan partikel. Pada zat padat, memiliki bentuk dan volume yang tidak berubah. Kenapa kau bisa tidak berubah? Ya, alasannya karena jarak antar partikelnya tuh saling berdekatan, tersusun rapi, lalu memiliki daya tarik menarik yang sangat kuat. Ya, kemudian untuk zat cair itu kalau dipindahkan ke wadah lain, maka bentuknya akan menyerupai wadah tersebut. Sehingga zat cair itu memiliki sifat bentuknya berubah, tetapi volumenya tidak. Ya, itu artinya partikel zat cair itu tidak bisa bergerak dengan bebas ya, meninggalkan gitu ya. Zat cairnya tidak bisa.
kecuali zat cair tersebut dipanaskan sampai mendidih, sampai membentuk uap air, maka terbentuklah sifat dari gas. Gas itu memiliki sifat partikelnya tuh bergerak acak-acakan, bahkan bisa bertumbukan, ya. Tumbukan itulah yang menyebabkan terjadinya tegak, tekanan dan bahkan meledak. Ya, kenapa sih bisa meledak? Nah, itu akibat dari tumbukan berbagai partikel gas, ya, tumbukan. Tumbukan itu menghasilkan energi, gitu ya. Nah, ini sifat dari zat padat, cair, dan gas sehingga jawabannya D. Oke, soal nomor 10. Ketika kamu mendidihkan air, ya, dalam panci, kemudian air tersebut akan mengubah wujudnya dari cair menjadi gas. Nah, kemudian si pancinya ditutup nih, ya. Maka timbullah titik-titik air pada permukaan panci. Nah, hal itu diakibatkan karena adanya perubahan wujud, ya. Dari asalnya cair menjadi gas, kemudian kembali lagi menjadi cair. Ya, kalau ditutup, kalau nggak ditutup mah berarti cair ke gas aja. Tapi kan ini ditutup, berarti ada proses pengembunan. Jadi jawabannya D. Nomor 11. Ya, menjemur pakaian adalah pemanfaatan perubahan wujud, yaitu penguapan. Ya, contoh lain peristiwa penguapan yaitu contohnya mengeringkan rambut dengan hair dryer. Berarti dengan menggunakan alat ini terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas, ya. Lembab. Kenapa rambut bisa lembab? Nah, karena ada zat cairnya, ya. Rambut kalau dikeramas kan nggak langsung kering kan, ya. Ada kandungan airnya juga. Nah, berikutnya nomor 11 mudah dipahami ya, kita lanjut. Nomor 12 ini tentang density, tentang densitas. Apa sih gunanya kita mengukur massa jenis? Massa jenis itu bermanfaat untuk menentukan sifat bahan atau menentukan jenis bahan. Ya, jadi Tuhan menciptakan setiap benda yang ada di bumi ini dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ya, bersyukur nih ya bahwa minyak itu nggak pernah bersatu dengan air. Ya, kemudian alkohol itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air. Kayu itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air. Sehingga kayu kalau misalnya dilempar ke air, maka kayu itu akan mengapung. Maka manusia memanfaatkannya itu untuk membuat rakit atau perahu. Ya, jadi eh, kita harus sadari bahwa setiap zat itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, apa sih yang membedakannya? Salah satunya adalah massa jenis. Massa jenis adalah nilai perbandingan antara massa dan volume. Atau ibu pernah kasih apa namanya ya, eh, tips agar kamu lebih mudah mengingat yaitu rumusnya love. Ya, masih ingat ya? Apa rumus massa jenis? Rumus love dibagi dua. Nah, atasnya seperti huruf M, bawahnya seperti huruf V. Maka kita masukin. Masanya berapa? Biasanya di soal diketahui. Masanya 108 gram. Ini ya. Kemudian volumenya, oh ini pakai measuring glass. Berarti kita harus me, apa namanya? Mencari dulu, ya, mencari dulu volume dari benda dengan cara selisih, mencari selisih. 90 dikurangi 50 adalah 40. Jadi 108 dibagi 40 hasilnya 2,7 gram per sentimeter kubik. Tetapi satuan gram per sentimeter kubik itu bukan satuan standar internasional. Maka kita harus ubah ke kilogram per meter kubik. Nah, dengan menggunakan eh, tangga konversi, maka kamu mengetahui bahwa dari gram ke kilo itu naik, Mem. Ya, kok ini munculnya dikali 1000? Nah, coba kita telusuri. Kenapa bisa kayak gitu? Gram ke kilogram itu dibagi 1000. Naik. Kalau naik itu dibagi. Kemudian sentimeter kubik diubah ke meter kubik juga dibagi.
Karena ada pangkat 3, maka sekali naik itu 1.000. Dua kali naik itu 1 juta. Berarti dibagi 1 juta. Nah, dalam penulisan matematika, 1/1000 dibagi 1/1 juta bisa ditulis seperti ini. 1/1000 ya ditulis jadi gini. Dikali ubah jadi kali. Bagi ini ubah jadi kali. Nah, kalau diubah jadi kali, maka yang bawah naik ke atas. 1 juta per 1. Nah, nanti muncul 1.000. Ini coret satu sama satu, ini 1.000 sama 1.000 coret. Sisanya 1.000. Gitu. Jadi lebih baik karena udah paham ya, udah Ibu jelaskan dari gram per sentimeter kubik, dari gram per sentimeter kubik diubah ke kilogram per meter kubik, tinggal dikalikan 1.000 ya, tinggal dikali 1.000. Jadi kamu boleh tulis nih yang penting itu. Gram per sentimeter kubik diubah ke kilogram per meter kubik tinggal kali 1.000. Jadi hasil 2,7 belum selesai. Ya, kalikan 1.000 jadi 2.700. Termasuk apa? Lihat ke dalam tabel massa jenis. Oh, aluminium. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 13. Seorang petani garam mengeringkan air laut di tambak menggunakan panas matahari agar garam dapat dipanen. Perubahan wujud zat yang dimanfaatkan petani adalah penguapan atau evaporasi. Jangan kaget, jangan heran kalau petambak dari garam itu menginjak-injak garam yang kamu makan ya. Wah, jadi ketakutan nih ya. Takut makan sayur karena ada garam yang diinjak-injak. Nah, tapi ingat, ya garam ini masih garam murni. Garam murni ini biasanya dikumpulin, kemudian dijual ke pabriknya atau pengepulnya ya, pabrik. Lalu disterilisasi. Ya, dibersihkan kembali, diolah kembali ya. Jadi garam yang kita makan di sayur-sayuran kayak gitu ya. Di masakan mami kamu nggak usah khawatir karena udah steril ya. Berarti yang perlu kamu ingat adalah nih perubahan wujud ya pada cair gas silahkan diingat ya. Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan garam ya. Pertanyaannya adalah proses pengumpulan garam dimulai dengan mengumpulkan air laut ke dalam sebuah lahan tambak yang telah disiapkan. Kemudian air laut akan diuapkan menggunakan energi panas matahari sehingga membentuk larutan garam. Nah, air biasa, air murni ya dengan air garam itu berbeda. Ya, massa jenis air biasa itu 1.000. Sedangkan massa jenis air garam itu lebih dari 1.000. Ya, kenapa bisa lebih dari 1.000? Karena air garam itu mengandung NaCl. NaCl. Na adalah natrium, Na-nya itu adalah natrium. Ada yang tahu Cl apa? Boleh dicet. Klorin. Klorida, ya. Natrium klorida. Nah, jadi NaCl itu eh, bisa larut ya menjadi campuran homogen dalam air ya. Nanti itu kita belajar lagi lah lebih lanjut tentang campuran-campuran ya di pelajaran kimia. Oke, jadi jawabannya adalah A. Penguapan menghilangkan air sehingga terbentuklah kristal garam ya atau padatan sisanya. Nah, ini kamu juga sudah pernah melakukannya di lab waktu awal kali kamu kelas 7 ya. Kemudian ibu perkenalkan cara membuat atau memisahkan eh, air pasir dengan garam. Ya, oke lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan di sini ada yang bergerak itu adalah partikel. Partikel-partikel air secara em, kasat mata itu nggak kelihatan. Tetapi bisa terlihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ya, jadi ukurannya memang kecil ya. Nah, untuk zat padat cair dan gas itu setelah diteliti, ternyata zat padat itu susunannya teratur seperti ini ya. Sedangkan cair itu susunannya seperti nomor 1, sedangkan gas seperti nomor 2.
Ya, bedanya apa? Bedanya dari letaknya dan gaya tarik antar partikel. Ya, pada zat padat juga sama. Zat padat itu walaupun berdekatan, tapi dia bisa bergerak, bergetar. Ya, jadi kalau misalnya dipanasin, misalkan besi dipanasin, meleleh kan, mencair tuh besinya, logam. Ya, itu karena ada energi yang diserap, ya ada perpindahan kalori yang diserap sehingga si partikelnya itu bergetar. Nah, bisa nggak partikelnya tidak bergetar? Ya, bisa nggak partikelnya diam? Jawabannya bisa. Partikel diam pada suhu 0 Kelvin. Makanya 0 Kelvin itu dijadikan standar untuk satuan internasional. Ya, karena pada saat itu, pada saat suhu 0 Kelvin, ya, molekul itu kayak mati suri gitu. Ya, kayak mati suri. Jadi 0 Kelvin itu membuat partikelnya itu eh, diam. Makanya ada istilah kalau misalkan terjadi global warming ya, terjadi pemanasan global, yang bahaya itu adalah munculnya virus-virus baru. Nah, kenapa bisa gitu? Ya, pemanasan global memunculkan virus baru. Apa hubungannya dengan suhu 0 Kelvin? Kenapa, Teo? Karena virus-virus yang ada di kutub-kutub itu bisa hidup kembali dan menjangkiti satu bumi. Nah, iya. Ya, karena pada suhu yang dingin ekstrim banget 0 Kelvin, ya, eh, molekul itu akan diam. Tubuh kita juga akan terdiri dari beberapa partikel dan molekul. Ya, seperti itu. Oke, kalau ngomongin fisika bisa kemana-mana ya, luas ya. Jadi ngomongin partikel aja bisa luas ya. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut. Nah, ini masih berkaitan dengan partikel zat gas. Jadi sifat dari partikel gas itu adalah bergerak acak, bergerak bebas. Makanya bahaya tuh untuk gas itu. Karena ketika dia bertumbukan, maka menghasilkan satu energi yang besar, menghasilkan pressure atau tekanan. Jadi tekanan itu diakibatkan oleh beberapa partikel yang saling bertumbukan. Ya. Nah, ini contoh sederhana lah. Mami kamu ngegoreng ikan asin di dapur. Nah, kamu ada di lantai 2. Papa kamu katanya ada di halaman, kok baunya kerasa? Nah, karena sifat dari partikel gas itu bentuk dan volumenya berubah. Ya, jadi jawabannya B. 17. Prinsip kerja dari termometer zat cair adalah pemuaian. Ya, pemuaian. Nanti setelah belajar suhu, kita belajar tentang pemuaian, kita belajar tentang kalor. Ya, setelah bab suhu. Jadi kalau suatu zat cair dipanaskan, itu memuai. Ya, isi dari termometer itu adalah alkohol. Nah, ibu mau tanya, kenapa sih isinya alkohol bukan air? Kan air juga zat cair bisa memuai. Semua zat bisa memuai. Kenapa nggak diisi air? Ada yang bisa jawab? Kenapa termometer diisinya alkohol? Apa ya? Kenapa ya? Alasannya kira-kira apa? Hubungkan dengan pemuaian. Hmm? Coba ibu mau tanya, pemuaian setiap zat sama atau beda? Beda. Beda. Ya. Sehingga dipilihlah zat yang bersifat termometrik. Apa itu zat yang bersifat termometrik? Zat yang bersifat termometrik adalah ya zat yang sangat peka terhadap perubahan wujud. Maaf, terhadap perubahan suhu. Ya. Nah, alkohol dengan air itu dua-duanya zat cair dan bisa memuai, tetapi zat yang bersifat termometrik adalah alkohol, karena alkohol itu zat yang mudah untuk terbakar juga ya. Jadi diisilah alkohol gitu ya. Nah, pada saat memanaskan apa namanya, pada saat termometer dicelupkan ke air yang panas, maka terjadi pemuaian bukan hanya pada zat cair, tetapi tabung kacanya juga memuai. Ya, tetapi ingat sekali lagi, setiap zat itu punya karakteristik yang berbeda dan juga punya sifat pemuaian yang berbeda-beda. Nah, jadi jawabannya B.
Ketika dipanaskan, volume zat cair dalam tabung memuai jauh lebih besar. Jadi, zat cair itu gampang memuai, ya. Sedangkan tabung kaca itu memuai juga, cuman waktunya berbeda, ya. Kecepatan pemuaiannya berbeda. Ya, nanti kamu akan belajar tentang koefisien muai, ya, setelah bab ini. Oke, dilanjut ya. Nah, nomor 18. Suhu suatu benda yang diukur dengan termometer Celcius menunjukkan 50 derajat Celcius. Ya, menunjukkan 50 derajat Celcius. Suhu suatu benda sama dengan, nah, kamu harus belajar bagaimana cara mengubah satuan dari Celcius ke reaumur, Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Kelvin. Nah, rumus fisikanya sebenarnya ini, ya. Rumus fisikanya ini yang Ibu kasih bintang. Dari Celcius ke reaumur berarti kan T derajat reaumur sama dengan 4/5 T derajat Celcius. Ini sama aja ya yang ditulis Ibu sama yang di layar. Ya, dari mana sih 4? Dari mana sih 5? Itu dari hasil perbandingan antara titik bawah dan titik atas. Masih ingat ya? Ada 4 skala suhu. Celcius titik bawahnya 0. Reaumur titik atasnya, Celcius titik bawahnya 0. Titik atas Celcius 100. Reaumur bawahnya 0. Atasnya 80. Fahrenheit bawahnya 32. Atasnya 212. Kelvin bawahnya 273, atasnya 373. Kemudian kita cari perbandingannya. Nah, perbandingannya ini teh 5, ini 4, ini 9, ini 5. Nah, dari perbandingan itu kita bisa menggunakan untuk mengkonversi satuan. Ya, Celsius ke Fahrenheit ini rumusnya. 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Celsius ke Kelvin, ini rumusnya tinggal ditambah 273. Ya, jadi kalau ketemu soal dari Celcius yang diketahuinya Celcius, kemudian yang ditanyakan salah satu suhu, langsung aja pakai rumus fisika, ya, karena lebih mudah, tidak perlu mencari X, ya. Nah, beda soal dengan nomor 19. Ya, yang diketahuinya Fahrenheit, yang ditanyakannya reaumur. Ini bisa salah kalau kamu nggak ingat rumus. Nah, biar kamu tidak lupa, ya walaupun nggak ingat rumus ya, walaupun kamu nggak ingat rumus masih aman gitu, gunakan cara X. Coba Ibu bertanya, ya T derajat Celcius berapa X ya? Masih inget nggak? T derajat Celcius berapa X? Ayo, 5X. 5X betul. Coba bantu lagi. T derajat reaumur berapa X? 4. 4X. Sudah ada di buku ya. T derajat Fahrenheit berapa X? 9 plus Plus 9 32. tambah 32. Betul. T Kelvin berapa X? 5X 5 kali ditambah 5X tambah ditambah Oke. 273. Minimal, kalaupun kamu tidak hafal rumus fisika, hafalin ini. Hafalin X-nya. Nah, urutannya kayak gini. Setelah kamu hafal X, setelah kamu eh, mengingat perbandingan X-nya, maka cari dulu X. Ya, cari dulu X. Dari mana nyari X? Apa duluan yang dipakai rumusnya? Nah, baru kamu lihat ke soal. Di soal yang diketahui Fahrenheit. Oh, berarti pakailah rumus Fahrenheit. Kalau di soal diketahui reaumur, pakailah mencari X dengan rumus perbandingan reaumur. Nah, jadi ini 113 derajat Fahrenheit, T derajat Fahrenheit 99X plus 32. Nah, 32-nya pindah ruas, geser ke kiri maka jadi minus. Ngerti ya? Asalnya plus digeser jadi minus. 113 dikurangi 32 81. 81 sama dengan 9X. Ya, 81 sama dengan 9X. Jadi X sama dengan 9. Nah, udah ketahuan X-nya 9, mau nyari apa aja bisa. Coba. Di soal yang dicari adalah reaumur. Maka 4X. X itu
nilainya bukan 4 kali ya. X itu adalah nilai X. Jadi 4 kali 9, 36. Coba ibu mau tanya. Kalau Celsiusnya berapa? Kalau Celsiusnya berapa? 45. Ah iya. Kalau pengen tahu Celsius berarti T derajat Celsius sama dengan 5X. X-nya kan udah diketahui 9. Jadi 45. Nah, ya. Tapi ini kan yang ditanya cuma reamur. Ya siapa tahu ditanyain juga Celsius, ditanyain Kelvin, tinggal pakai rumusnya. Oke, aman? Ya, lanjut. Nah, nomor 20 gampang sekali. Kamu tinggal lihat aja. Ini adalah termometer yang ada di lab. Dua di sini artinya bukan dua, tetapi puluhan. 20. Nolnya ada di sini nih. Ya, untuk menghemat cara penulisan, jadi nolnya dipisah gitu loh ya. Tapi ada jenis termometer lain yang memang ditulis 20 ya. Jadi ini termometer ini menunjukkan skala berapa. Ingat, dari 20 ke 30 itu dipisahkan melalui 10 garis. Berarti kan 10 dibagi 10 ke satu. Jadi satu garisnya bernilai satu. Berarti ini adalah 28. Oke, sekarang nomor 21. Perhatikan grafik ini. Mungkin grafik ini baru kamu lihat. Ini merupakan grafik yang terkenal ya di bab energi kalor atau suhu ya. Misalnya kita punya es batu ya. Es batu ini kalau kita panaskan atau kita bak apa namanya panaskan dalam pembakar bunsen ya dalam gelas kimia kemudian dipanaskan, maka es batu itu akan menyerap sejumlah kalor, menyerap energi. Maka dia suhunya naik sampai 0 derajat. Kemudian sampai 0 derajat dia cukup suhunya untuk mengubah wujudnya. Ya, dari misalkan -5. Ya, dari -5 dia naik dulu sampai 0. Kalau belum naik sampai 0 dia nggak akan meleleh. Ya, kemudian setelah nyampe 0 dia meleleh. Maka grafiknya menjadi datar. Ya, ini juga masih 0 derajat, tapi ini wujudnya udah berubah. Ini asalnya es menjadi air, menjadi cair. Ya, seperti itu. Kemudian naik lagi, dan seterusnya. Sampai menguap, bahkan sampai hilang. Nah, maka berdasarkan grafik yang kamu lihat, pada suhu 0 derajat mengalami perubahan wujud. Apakah mengalami perubahan suhu pada saat 0 derajat? Tidak ya. 0 derajat es kemudian menjadi 0 derajat cair. Wujudnya sudah berubah, tetapi suhunya nggak berubah. Nah, inilah fakta unik. Ya, fakta unik dari sebongkah es yang dipanaskan. Maka dia kalau mengubah wujud, ya, asalnya padat nih ya. Padat itu kan partikelnya itu berdekatan tuh. Partikelnya tuh nempel gitu ya. Kemudian kalau udah nyampe 0 derajat, dia mulai menjauh. Artinya menjadi cair. Udah mulai nih menjauh. Ya, maka perlu energi yang besar untuk istilahnya tuh membuat si partikel itu saling menjauh. Sehingga energi yang diserap itu bukan digunakan untuk menaikkan suhunya, tapi digunakan untuk mengubah wujudnya. Oke, udah jelas ya? Jadi, pada saat perubahan wujud, suhunya nggak berubah. Kenapa suhunya nggak berubah? Tadi alasannya karena energi yang diserap digunakan untuk memisahkan partikel. Ya, bagi partikel itu memisahkan diri satu dengan yang lain itu perlu energi yang kuat. Ya, oke. Berikutnya nomor 22. Ini sama. Ya, jadi ibu nggak akan jelasin lagi. Ceritanya udah tadi di nomor 21. Ya, jadi grafik ini yang menjelaskan perubahan wujud yang mana? Yang grafik datar. Yang datar itu dari B ke C dan D ke E. Sedangkan grafik yang lainnya naik, itu udah jelas menandakan adanya perubahan suhu. Ya, kalau suhunya berubah, wujudnya belum berubah. Ya, kalau suhunya berubah,
wujudnya belum berubah. Ya nanti kita coba di lab, kita akan buktikan bahwa kalau misalnya air sedang mendidih menguap, itu suhunya sama terus. Ya, kalau airnya belum menguap itu naik terus sampai satu titik dia akan berhenti. Ya, sampai satu titik dia berhenti mengubah wujudnya menjadi uap air. Oke, nomor 23. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi pada saat kamu memasukkan air ke dalam satu gelas tabung yang kecil atau dinamakan kapiler. Maka ada fenomena di mana air itu ketarik naik ke atas. Ya, ada fenomena ketarik naik ke atas. Ini namanya meniskus. Boleh ditulis, tolong? Ya, meniskus. Meniskus. Ya, apa itu meniskus? Meniskus adalah interaksi antar partikel ya yang berbeda jenis. Meniskus itu bisa terjadi dua macam. Ya, kalau pada air dia meniskusnya cekung. Kalau pada raksa dia cembung. Ya, nah itu kenapa terjadi meniskus? Karena antara air dengan dinding kaca, ini kan kaca ya, itu terjadi adesi. Wah, apalagi nih? Ada meniskus, ada adesi, ya, adesi. Jadi adesinya lebih kuat daripada kohesi. Wow, apalagi nih kohesi? Nah, Ibu jelasin. Ini pelajaran kimia nggak apa-apa Ibu jelasin. Adesi itu adalah eh, gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. A itu berbeda, A itu tidak ya dalam bahasa Yunani. Kalau ada A itu berbeda atau ya berbeda lah ya. Kemudian kohesi, kohesi itu adalah partikel zat yang sama ya. Jadi kalau pada air adesinya lebih kuat dibandingkan kohesi. Kalau pada raksa kohesinya lebih kuat dibandingkan adesi. Sehingga mewujudkan atau menimbulkan peristiwa melengkungnya teh ke atas. Ya, kalau raksa diisi raksa. Ya ini raksa. Oke, jadi yang mana dong yang harus kita lihat? Kita kan sebagai pengamat nih, nggak boleh salah. Ini tuh 42 atau 43. Ya, sebagai pengamat, ingat, mata kita tuh bisa salah. Maka kalau nggak mau salah, waktu pertama kali ibu jelasin di lab, ya mata kita itu harus sejajar, tetap harus lurus, ya harus lurus. Jadi lihatnya yang lurus saja, jangan yang naik ke atas, ya lurus dengan skala yang paling tengah. Jadi bernilai 42. Oke, paham ya? Lanjut, 24. Nah, untuk nomor 24, coba perhatikan. Ini adalah eh, tentang termometer sembarang. Kita bisa bikin termometer sendiri. Ya, hari Senin udah Ibu tunjukin gimana cara bikinnya. Dan nanti kita bikin di lab. Ya, setelah masuk ya. Nah, caranya gini. Misalnya kita punya termometer namanya termometer X. Karena kita yang buat gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan termometer Celcius standar. Jadi, kalau termometer kita naik 5 cm, itu teh berapa derajat sih? Gitu biar bisa dipakai. Nah, maka caranya adalah yang tengah dikurangi yang bawah, yang atas kurang yang bawah. Harus sama dengan yang standar. Tengah kurang bawah, atas kurang bawah. Jadi, tengahnya kan 10. 10 kurangi, kita yang kiri dulu ya. Kurangi 5 per 25 kurangi 5. Sama dengan yang kanan tapi tengah dulu ya, nggak boleh atas dulu, tengah dulu. T derajat Celcius kurangi 0 per 100 dikurangi 0. Udah, Teo, bantu Ibu Teo. Sok, lanjutin. Jadi berapa nih? Dari sini dulu. 5/20 Terus. sama dengan T derajat Per. Celcius per 100. Oke, lanjut. Terus diapain Teo? Eh,
Boleh perkecil ini, boleh coret nggak? Boleh. Boleh, oke. Kita perkecil. Atas bawah boleh diperkecil. Berarti 4. 1/4 sama dengan T. Yang lain langsung nulis ya. T derajat Celcius per 100. Nah, yang ditanyakan T derajat Celcius. Jadi gimana? T derajat Celcius sama dengan apa tuh jadinya? Diapain? Tadi Ibu rapiin dulu. Nah, jadi hasilnya adalah 100 dibagi 4. Ya, ini naik ke atas ya. Heeh, naik ke atas kali silang. 100 bagi 4 adalah 25. Gitu. Silakan boleh ditulis. Nomor 25 ini mencari rata-rata. Ya, mencari rata-rata itu pelajaran matematika ya sebenarnya ya. Caranya gimana? Caranya adalah jumlah. Ya, dalam fisika atau bukan fisika ya. Dalam ilmu sains, jumlah itu adalah sigma. Wah, kamu tahu sigma? Ya, sigma mewing naon deui tah ya. Bahasa-bahasa game etamanya sigma. Nah, sigma itu adalah bahasanya orang fisika. Ya, simbolnya ini nih, lihat seperti huruf E. Simbolnya ini sigma. Ya, jadi jumlahkan dulu atau sigmakan dulu. Ya, jadi 25 tambah 26 tambah 24 tambah 25 itu 100. Ya, tambahin dulu semua. Baru dibagi berapa datanya. Datanya 4 ya, dibagi 4. Jadi jawabannya adalah 25. Ya, aman ya? Oke. Boleh stop share?